Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya
Awali. Salam Bapak. Rahmat. Dan pada hari ini kita ber Yoni Mahid satu juga Demi ini juga ini mungkin ini juga kita mohon rahmat firman ya, mohon rahmat kasih mengampuni dosa, membebaskan mereka. Mari kita dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, seraya mohon ampun atas segala salah dan dosa yang sudah saya mengaku
Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Puji syukur 349. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Puji syukur 350. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkaulah sumber segala rahmat. Ajarilah kami untuk rendah hati di hadapan-Mu, sehingga kami mau menyadari kelemahan kami dan membuka diri untuk menerima anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, membuka hati dan mendengarkan sabda Tuhan. Dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikan-Mu, ya Tuhan, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikan-Mu, ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah.
kebaikan-Mu ya Allah. Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikan-Mu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil, puji syukur 957. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat,
silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saya kira kita semua biasa diundang ke upacara-upacara atau syukuran-syukuran atau perayaan-perayaan perkawinan atau ulang tahun, baik itu di rumah atau di restoran atau di hotel-hotel yang besar. Ya, tentu saja ada banyak motif orang yang datang. Ada memang orang yang datang tulus, datang bersyukur bersama. Ada orang yang datang karena membalas undangan, karena dulu pernah didatangi waktu dia mengundang juga. Ada orang, kadang-kadang ada juga orang yang datang pesta itu pekerjaannya itu mencari jeleknya pestanya orang apa begitu. Oh, ini kurang gelasnya, oh ini kurang makanannya. Jadi pekerjaannya itu mengkritik apa yang di pesta-pesta orang. Ada juga yang begitu. Ada juga barangkali yang yang datang pesta orang itu orang bilang kelompok kelompok pembungkus, nanti apa yang saya mau bungkus nanti kalau pulang ini. Nah, ada banyak motif ketika orang datang ke perjamuan atau undangan-undangan pesta. Nah, pada hari ini kita mendengarkan khususnya dari bacaan Injil, Yesus diundang makan dan di sana dikatakan pada hari Sabat. Nah, orang bertanya kenapa hari Sabat orang sekira tidak boleh kerja atau tidak boleh masak. Nah, kalau orang Farisi, orang-orang Yahudi itu makan biasa 2 kali sehari. Tetapi ketika hari Sabat mereka itu makan bisa sampai 3 kali. Karena itu perayaan-perayaan besar biasa diadakan pada hari Sabat. Terus masaknya bagaimana? Mereka sudah masak pada hari sebelumnya. Sehingga tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan dilakukan pada hari itu. Nah, kemudian Yesus memberikan perumpamaan karena dia melihat orang-orang itu datang mencari tempat kehormatan. Nah, orang-orang yang datang ke perjamuan biasanya adalah orang-orang yang diundang adalah orang-orang terhormat, yang kaya dan punya peranan. Dan mereka cenderung duduk mengambil tempat yang ada sandaran bantalnya. Jadi langsung duduk di situ, apalagi duduk di samping yang punya pesta. Itu hebat sekali rasanya kalau duduk di samping yang punya pesta. Itu berarti orang yang sangat terhormat. Nah, orang Farisi itu selalu selalu mencari tempat yang paling bagus di Bait Allah atau sinagoga dan juga di pesta-pesta orang, supaya dia merasa bahwa karena orang diundang di pesta itu ya seperti saya katakan tadi berdasarkan peranannya di masyarakat dan juga berdasarkan kekayaannya, sehingga semakin bagus posisi Anda duduk menunjukkan seberapa berperan Anda di masyarakat dan seberapa kaya Anda di dalam masyarakat. Saudara-saudari terkasih, maka dari itu Yesus bilang kalau datang jangan duduk di tempat kehormatan. Karena nanti kalau ada yang datang lebih terhormat yang datang, maka
kamu akan malu kalau disuruh pindah ke tempat yang lebih rendah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, singkat saja ada dua hal yang mau yang bisa kita renungkan dan refleksikan dari bacaan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa bahwa yang diundang itu ke dalam pesta itu adalah mereka sebagai orang-orang terpilih, atau dengan kata lain, yang akan masuk surga hanya orang-orang seperti mereka, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi orang-orang miskin dan orang berdosa ini dikatakan tidak layak, bahkan tidak boleh ikut berdoa di sinagoga. Nah, ini yang dibayangkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga mereka merasa mereka yang mempunyai surga. Seperti banyak sekali sekarang ini kalau kita sedikit bicara politik, banyak orang-orang atau yang disebut mabuk agama, karena mereka yang merasa bahwa mereka lah yang lebih pantas masuk surga. Atau juga kalau bukan orang-orang seperti itu, yang radikal-radikal seperti itu, mungkin juga ada di antara kita. Misalnya kalau kita mulai sering rajin ke gereja, kemudian kita rajin ikut kelompok-kelompok doa, kategorial, Legio Maria, karismatik, CSM, atau ME, dan masih banyak lagi kategorial di dalam gereja. Ikut lagi doa di lingkungan, rajin sekali. Lalu akibatnya apa? Dia melihat orang lain yang tidak pergi gereja itu sebagai orang yang nanti masuk neraka. Atau mulai menilai, oh ini tidak pernah pergi gereja, pasti nanti nih hidupnya menderita, nanti dia ini, nanti dia begitu. Jadi kita sudah mulai menjudge orang berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lihat tanpa kita sadari. Walaupun kita tidak katakan, tetapi ada perasaan kita demikian. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Yesus. Bagaimana kita mulai merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diajak pada kesempatan ini untuk tidak mengejar kehormatan atau lebih rendah hati dan tidak sombong dalam hidup kita. Yang diinginkan pada kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah kadang-kadang ketika kita memberi kepada orang lain, kita mengharapkan balasannya, sehingga akibatnya apa? Ketika orang itu tidak membalas, lalu kita menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita, atau kita menganggap orang itu sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan kita cenderung untuk berusaha untuk membuat orang itu lebih ke bawah. Nah, ini contoh misalnya kalau Anda pernah dengar nelayan di Filipina. Nelayan di Filipina itu punya kebiasaan untuk menangkap kepiting, dan kepiting itu ditaruh di dalam baskom. Baskom pasti tidak tinggi sekali, sedang-sedang begini. Nah, biasanya orang kan kalau sudah banyak kepitingnya di dalam, apa yang dilakukan? Kita tutup supaya kepitingnya tidak lari. Nah, tetapi orang-orang Filipina, nelayan Filipina itu tidak tutup kepiting baskomnya, tetapi dibiarkan terbuka. Mengapa? Karena mereka tahu kalau kepiting ada satu yang mau keluar, kepiting yang lain akan tarik supaya tidak keluar. Dan dia diusahakan untuk menarik itu. Sehingga ada istilah di Filipina itu namanya crab mentality. Anda tahu crab ya? Crab itu seperti yang di SpongeBob itu Tuan Crab, kepiting. Nah, itu yang akan menarik kita ke bawah. Atau dengan kata lain, orang akan cenderung mencari kejelekan orang lain dan berusaha untuk menarik orang turun ke bawah. Entah dengan cara apapun. Ada orang yang berusaha dengan cara yang sangat transparan, atau bahkan ada yang dengan cara menggosipkan orang lain. Karena kita tahu gosip itu kan ada orang yang menggosip itu sangat sangat kencang begitu gosipnya. Dan
orang-orang yang suka bergosip tentang keburukan orang lain, sebenarnya kalau dalam psikologi, orang itu sebenarnya ada persoalan dengan dirinya, ada yang kurang dalam dirinya sehingga dia merasa tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia oporkan ke orang lain, sehingga gampang menceritakan keburukan orang lain. Nah, Yesus di sini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita berusaha untuk mudah melihat keburukan yang ada pada orang lain. Dan jika kita melihat keburukan pada orang lain dan orang lain itu berhasil, kita berusaha untuk ditarik turun supaya orang itu sama-sama menderitanya dengan kita. Atau orang bilang crab mentality. Dan juga kalau crab atau kepiting itu jalan kan biasanya dia menarik yang ada di depannya untuk ke belakang. Nah, ini dia berusaha untuk maju, untuk biar orang lain itu mundur dan dia maju ke depan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk belajar lebih rendah hati dan tidak sombong, dan berusaha. Yang penting juga adalah bagaimana kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun. Karena semakin kita bersyukur, maka berkat itu akan semakin berlimpah untuk kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga pada hari ini Tuhan memberikan rahmat itu untuk kita, rahmat kerendahan hati dan juga rahmat untuk selalu bersyukur dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda selalu. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga dengan pengantaran Yesus, ikatan kasih antara Allah dan kita. Refrain, nanti Tuhan dengarkan umat-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para biarawan dan biarawati dalam ordo-ordo kontemplatif, mereka berdoa dan bermati raga demi keberhasilan saudara-saudari mereka yang terlibat langsung dalam karya kerasulan. Ya Bapa, semoga Engkau mendengarkan doa mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan pahala mereka. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar untuk membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa. Dan semoga kami melayani dan menolong mereka.
Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka semua yang telah terluka dan merasa diremehkan oleh kata-kata dan sikap kami, ya Bapa, semoga mereka berlapang hati memaafkan kami sehingga mengilhami kami agar selanjutnya lebih menghargai orang lain. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Ibu Weni, Opa Agus Patanduk, Saudara Ferry Willy, dan juga untuk Auxilia Dioni Mamahit yang merayakan hari ulang tahunnya. Bapa yang Maha Baik, berkatilah mereka ini yang merayakan hari ulang tahunnya yang kami doakan dalam perayaan ini. Terima kasih untuk tahun-tahun yang telah lewat, dan kami mohon berkatilah mereka hari ini dan hari-hari selanjutnya. Semoga Engkau memberikan kesehatan, sukacita, dan damai kepada mereka, baik yang sedang studi maupun yang sedang dalam pertumbuhan, dan terlebih yang berada dalam masa tua. Berkatilah mereka semua, berikan mereka kesehatan, kegembiraan dalam hidup, dan semoga mereka terus menjadi berkat bagi siapa saja yang mereka jumpai dalam hidup ini. Semoga juga Engkau berkenan memberkati segenap anggota keluarga mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, kami juga mohon rahmat-Mu, rahmat keselamatan arwah bagi ibunda dari Ibu Weni yang meninggal 1 tahun yang lalu, juga untuk arwah Yuliana Gefirman yang meninggal 5 tahun yang lalu, dan untuk Teresia Hui akan 7 hari meninggalnya. Bapa yang Maha Baik, anugerahkanlah kegembiraan dan sukacita abadi kepada mereka. Ampuni segala dosanya, bebaskan mereka dari api penyucian, sehingga mereka boleh segera mengalami kegembiraan dan sukacita abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon rahmat-Mu untuk penyelesaian gedung gereja paroki kami di sini. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami rahmat yang kami butuhkan. Semoga segala sesuatu yang kami persiapkan untuk pembangunan ini dan pemberkatan nanti dapat berjalan dengan baik dan membantu umat-Mu untuk semakin dekat kepadamu di dalam peribadatan dan juga dalam hidup beriman mereka. Berkatilah segenap panitia pembangunan, semoga mereka dengan penuh ketulusan menjadi berkat untuk kami semua. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dalam hati sejenak, mari kita berdoa untuk maksud dan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, Engkau memberi diri-Mu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama dengan Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagi-Mu dan bagi setiap orang di dunia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 384. Terima
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sejiang hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sejiang hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sejiang hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sejiang hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sejiang hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Kita siapkan puji syukur 391. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa penuh kasih, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami datang kepadamu sambil membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menjadikan sumber berkat bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih untuk yang kami doakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga jika ada anggota keluarga kami yang telah dipanggil Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah Anda semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Sebagai lagu komuni, puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup, kami bersyukur atas santapan suci yang menghidupi kami dalam pesiarahan kami ini. Semoga kami semakin tekun dan setia dalam menghayati semangat Ekaristi, yaitu berani berserah kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama, sehingga kelak kami pun layak menerima anugerah kehidupan abadi yang Kau janjikan. Kami mohon rahmat-Mu untuk kami semua yang hadir dan juga keluarga kami di rumah. Semoga Engkau memberkati kami dalam hidup kami setiap hari, menjauhkan kami dari mara bahaya, menganugerahkan kami kesehatan yang baik, sehingga kami terus menjadi berkat bagi orang lain, baik di tempat studi, tempat karya, pekerjaan, dan juga di masyarakat kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita duduk mendengarkan beberapa penyampaian berikut ini. Pengumuman gereja tanggal 27-28 Agustus 2022. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Rp11.610.000. Kedua, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan. Rukun dan wilayah diminta mengikuti lomba seperti dalam berita di WAG Rukun dan Wilayah.
Ketiga, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. Keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Kelima, komunitas ME mengundang pasutri yang merayakan hari ulang tahun pernikahan pada bulan Juli dan Agustus untuk menghadiri misa syukur yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, pukul 19.30 WITA di Gereja Kristus Raja Andalas. Keenam, pertemuan lansia hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Profisiat atas partisipasi Anda dan kehadiran Anda dalam perayaan ini, dan juga terima kasih atas Anda yang telah bertugas dengan tulus dalam perayaan ini. Mari kita berdiri memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita hari Minggu biasa ke-22 dan mendoakan Anda sekalian sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 690.